Ketika disebut nama Aqua, yang teringat dari diri kita adalah tentang merek sebuah air minum. Dan ini adalah kabar tentang para buruh yang di PHK oleh perusahaan ternama itu. Jumlah buruh yang di PHK cukup fantastis, mencapai ratusan orang. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan PHK yang terjadi di PT Aqua, dalam kesempatan ini saya mengundang Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Group, Bung Zulkarnain, untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi di Aqua. Tentu saja kita berdiri bersama para buruh Aqua yang saat ini tengah berjuang untuk menolak PHK itu. Solidaritas dan dukungan terus berdatangan dari berbagai daerah untuk memastikan kawan-kawan di Aqua tidak sendirian. Kita akan hadir untuk menguatkan perjuangan mereka. Sebelum kita mendengar paparan lebih dalam dari Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Group, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Bicaralah Buruh, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi dari dunia perburuan di kemudian hari. Percayalah bahwa suara kaum buruh sangat berharga dan oleh karena itu kita akan menyuarakannya bersama-sama. Saya bisa menggambarkan kronologi yang terjadi nih di Serikat Pekerja Aqua Group nih, Bung. Bermula dari mengenai perselisihan hak lembur. Jadi kalau saya cerita flashback ke belakang, untuk pabrik Langkat dulu lah, kita bicara pabrik Langkat. Pabrik Langkat ini berdiri di tahun 2015. Di tahun 2015, ya di Aqua ini ada sistem kerja 5 hari kerja dan ada 6 hari kerja nih, Bung. Yang 5 hari kerja ini ada di Jakarta dan di Surabaya, satu lokasi di Surabaya. Selebihnya ini hari kerja yang dipergunakan itu 6 hari kerja. Sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa kalau 6 hari kerja itu berarti Senin sampai dengan Jumat itu jam kerjanya adalah 7 jam, dan hari Sabtu adalah hari terpendek, yaitu 5 jam kerja. Sesuai dengan PKB kita juga, untuk hari terpendek itu bekerjanya adalah 5 jam kerja. Setelah 5 jam kerja berarti kita pulang. Nah, itu yang sudah tertuang dalam PKB kita. Nah, permasalahan timbul yang untuk di Langkat ini, begitu pergantian HR, mungkin dia ingin KPI-nya bagus, dia ingin performa kinerjanya baik, sehingga manajemen HR yang baru ini merubah perhitungan lembur yang semula pada saat hari terpendek kita bekerja lembur 3 jam, ya. Nah, akhirnya dipotonglah 1 jam, dianggap itu adalah jam istirahat. Karena kalau kita bicara di pabrik ini non-stop ini 24 jam produksi terus-menerus. Kalau di pabrik ini kita menggunakan 3 shift. Jadi pada saat hari terpendek pun tetap produksinya 24 jam non-stop. Sesuai dengan PKB kita, hari terpendek kita, kewajiban kita bekerja 5 jam. Kemudian setelah itu kita pulang. Karena kebutuhan produksi, makanya kita bekerja sampai dengan 8 jam. Nah, manajemen menganggap ada 1 jam istirahat. Sementara yang sudah kita lakukan sejak 2015 sampai dengan 2016 kita dibayarkan 3 jam. Tapi begitu penggantian HR, dibayarkan lemburnya ini 2 jam, 1 jamnya dianggap istirahat. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pengurus Langkat, sudah melakukan sosial dialog di tahun 2018. Dan kemudian juga dialog-dialog juga dilakukan secara ya tidak berkala sih. Pada saat kita ingin berdialog ya ada beberapa kali lah kita lakukan, mulai dari setelah 2018 ya, mulai dari manajemen lokasi sampai dengan regional. Dan di 2021 saat saya jadi ketua umum, saya juga mengajak dialog manajemen pusat membahas tentang kes Langkat ini, bahwa lemburnya selama ini dibayarkan 3 jam, kenapa sejak 2016 malah dibayarkan 2 jam, yang 1 jamnya dipotong. Nah, ini jadi permasalahan yang ada di Langkat. Tetapi tidak ada penyelesaian juga pada saat kita dialog dengan manajemen di tingkat pusat. Kemudian akhirnya teman-teman mulai melaksanakan lagi dialog-dialog nih di lokasi dengan regional, tetapi dialog tersebut menemukan jalan buntu. Kemudian akhirnya kami di Langkat menaikkan level menjadi bipartit.
kita lakukanlah bipartit 1, bipartit 2, dan bipartit ketiga. Dan memang pada saat itu perselisihannya adalah perselisihan hak istirahat. Karena yang kami minta, kalau memang perusahaan menyatakan itu adalah jam istirahat, maka secara absolutlah kita istirahat. Karena secara fakta, secara real, pada saat kita pulang kerja, 3 jam setelah kita pulang kerja, kita secara terus-menerus melakukan pekerjaan. Jadi yang kita tuntut saat itu, kalau memang perusahaan tidak membayar 3 jam dan menyatakan itu adalah jam istirahat, maka kami meminta supaya istirahat. Mesin tidak boleh berproduksi. Kami betul-betul istirahat. Inilah yang menjadi perselisihan di Langkat. Sehingga pada saat bipartit ketiga, kita tuangkanlah di dalam kesimpulan bahwa tidak menemukan kesepakatan atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun itu adalah pemaparan dari serikat pekerja yang tertuang dalam kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan ini ada 2 nih, Bung. Dari manajemen ingin melakukan kesimpulannya dari manajemen akan melakukan melalui itu mediasi dan PHI. Sementara di kesimpulan yang kita tuangkan itu tidak terjadi kesepakatan atau terjadi gagal berunding. Hal ini tertuang nih di dalam kesimpulan ini, Bu, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itulah sebabnya kenapa kita mengambil langkah Undang-Undang 13 tahun 2003 atau 137 sampai dengan 145, yaitu melaksanakan aksi mogok kerja. Nah, untuk yang di Langkat, yang di Solok ini berbeda sedikit, karena kalau yang di Solok ini saya cerita lagi kronologinya. Pabrik ini berdiri di tahun 2013. Di tahun 2013 ini pada saat hari tersingkat atau hari terpendek itu dibayarkan lembur 3 jam. Di 2016 telah berubah pola kerja dari 3 grup menjadi 4 grup. Dan memang di PKB kita, ya, yang 4 grup ini hari liburnya tidak di hari Minggu. Jadi hari liburnya bisa di lain hari. Jadi bisa saja di hari Senin, Selasa, Rabu sesuai dengan siklus hari kerja. Karena yang 4 grup ini kita liburnya 2 hari. Nah, di dalam PKB kita juga tertuang, karena kita menghargai hari Minggu adalah hari spesial, bukan cuma libur nasional, tapi hari Minggu ini adalah liburnya internasional. Dan juga hari Minggu ini adalah hari khusus untuk kita hidup bermasyarakat. Hari Minggu ini juga sebagian agama juga adalah hari beribadah. Dan hari Minggu ini juga adalah hari berkumpul bersama keluarga. Makanya bagi pekerja yang bekerja di hari Minggu, di 4 grup ini diberikan insentif. Nah, nominalnya tertuang dalam PKB. Dan itu kalau perubahan nominalnya itu kalau kita terjadi perjanjian atau pembaharuan PKB kita, baru nominal-nominal itu kita bicarakan. Sepanjang itu belum ada perubahan, maka nominal itu tidak terjadi perubahan. Nah, di dalam PKB kita yang bekerja di hari Minggu itu didapatkan insentif. Nah, kembali lagi di Solok di 2016 yang tadinya 3 grup menjadi 4 grup, 3 shift, karena mendapatkan insentif sehingga kawan-kawan ini beranggapan bahwa itu adalah lembur yang selama ini mereka terima. Padahal itu adalah insentif yang hari Minggu mereka tetap melakukan pekerjaan dan menjadi hari kerja biasa. Nah, ini timbulnya permasalahan ini diketahui oleh teman-teman di Solok pada saat kita saat ini sedang berunding PKB. Ternyata ada hari terpendek yang memang dibayarkan lembur oleh perusahaan. Pada saat hari terpendek itu kita bekerja 3 jam. Nah, ini akhirnya kita coba cross check, ternyata memang dari 2016 di Solok ini tidak dibayarkan upah lemburnya. Nah, makanya kemudian pengurus cabang yang ada di Solok melakukan dialog dengan manajemen lokasi. Ternyata di dalam dialog tersebut ada kesimpulan bahwa pertama, untuk upah lembur akan dibayarkan oleh perusahaan sejak 2016 sampai dengan 2022.
Terus kemudian upah lembur tersebut akan dibentuk tim verifikasi ya untuk memastikan jam lembur setiap pekerja. Nah, tim verifikasi ini terdiri dari pihak perusahaan dan juga pihak serikat pekerja agar data yang kita ajukan itu adalah data yang valid. Terus terakhir bahwa lembur 2 jam atau 3 jam ini akan diinformasikan 2 minggu setelah ini. Nah, di dalam sosial dialog tersebut ternyata perusahaan berubah pikiran yang semula sudah disepakati 3 jam lembur karena berdasarkan yang sudah terjadi dari 2013 sampai dengan 2016 dibayarkan 3 jam, ini terjadi perubahan. Perusahaan hanya membayarkan 2 jam, yang 1 jamnya dianggap istirahat. Nah, ini perselisihan yang timbul di Solok. Kemudian karena terjadi perselisihan, maka kami melakukan proses bipartit. Bipartit 1, bipartit 2, dan bipartit ketiga. Sama dengan di Langkat, di dalam kesimpulan itu tertuang bahwa serikat pekerja menyatakan deadlock, terjadi gagal perunding, dan akan melaksanakan aksi mogok kerja. Tapi di perusahaan juga di dalam kesimpulan, tapi versinya perusahaan menyatakan bahwa akan melaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan, yaitu mediasi dan proses PHI. Tetapi kami beranggap bahwa di dalam kesimpulan kita telah menyatakan telah terjadi gagal berunding baik di Solok maupun di Langkat. Meskipun dari manajemen juga tertuang bahwa manajemen ingin melakukan proses mekanisme penyelesaian perselisihan. Nah, ini ada dua versi di dalam kesimpulan nih. Dan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itulah sebabnya berdasarkan kesimpulan yang kita nyatakan itu telah terjadi gagal berunding, itulah sebabnya kami dari Solok dan Langkat melaksanakan aksi mogok serentak di tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober. Nah, di dalam aksi mogok yang kita laksanakan, kami dari pengurus pusat juga membuka ruang dialog dengan manajemen HO karena kita melihat telah terjadi aksi mogok kerja yang di Solok dan di Langkat agar penyelesaiannya bisa segera terselesaikan. Tetapi dialog terus juga bipartit 1, bipartit 2, dan bipartit 3 tidak menemukan titik temu, tidak ada penyelesaian pada saat kita bertemu dengan manajemen HO. Nah, itulah sebabnya permasalahan ini menjadi tambah panjang, tambah rumit karena yang dilakukan oleh manajemen menurut kami ini telah terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena kita menganggap aksi mogok ini adalah aksi mogok yang sah sesuai dengan Undang-Undang 13 pasal 137 sampai dengan 145. Syarat-syarat sah mogok kita terpenuhi, terjadinya gagal berunding, dan juga pemberitahuan aksi mogok juga kita laporkan di tanggal 30 untuk mogok tanggal 10. Syarat untuk minimum sekurang-kurangnya 7 hari kerja itu sudah terpenuhi. Juga mengenai administrasi isi pemberitahuan aksi mogok sesuai dengan pasal 140 sudah jelas kapan dilaksanakannya, dimulainya, kapan diakhirinya, terus apa alasan aksi mogok ini kita lakukan sesuai dengan pasal 140. Tetapi dari perusahaan melakukan pelanggaran. Pertama, kalau kita mengacu kepada Kepmenaker 232, aksi mogok tidak sah, ya, perusahaan akan melakukan pemanggilan secara patut dalam waktu 7 hari, 2 kali pemanggilan. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan ternyata tidak. Hari pertama kita mogok, dilakukan pemanggilan pertama, berikut surat peringatan pertama, ini yang terjadi di Langkat. Kalau yang di Solok tidak. Nah, untuk yang di Langkat, hari kedua dilakukan pemanggilan kedua, terus kemudian diberikan sanksi peringatan kedua. Hari berikutnya juga dilakukan pemanggilan ketiga dan langsung keluar surat peringatan ketiga. Kalau di Solok berbeda, justru surat pemanggilan itu justru pada akhir setelah 9 hari kita melakukan aksi mogok, surat pemanggilan, surat peringatan berikut surat pernyataan dianggap pengunduran diri oleh perusahaan itu berbarengan dikirimnya di hari yang sama. Jadi pemanggilan 1, 2, 3, surat peringatan 1, 2, dan 3
berikut surat pemutusan hubungan kerja itu di hari yang bersamaan dalam 3 amplop yang berbeda dan distraples menjadi satu, dan ini kita menganggap pelanggaran. Kemudian kita melihat pasal 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila mogok sah yang kita lakukan, perusahaan tidak boleh menghalang-halangi, mengancam, ataupun memberikan balasan. Dalam artian, ya tidak boleh menghalang-halangi, tidak boleh mengancam, tidak boleh pekerjaannya digantikan oleh orang lain, dan juga perusahaan wajib membayar upah. Nah, ini ternyata perusahaan membayarkan upah secara proret. Jadi sudah di PHK nih karyawan ini, upah dibayarkan proret, pesangon juga dibayarkan suka-suka. Ada yang dibayarkan uang pisahnya itu 300.000, 800.000, ada juga yang 2 juta, ada yang 3 juta. Jadi kalau kita bicara uang pisah juga diatur sebetulnya di dalam PKB kita. 3 sampai dengan 6 tahun masa kerja itu 2 bulan upah, 3 tahun sampai dengan 9 tahun itu 3 bulan upah. Nah, ini secara real perusahaan tidak membayarkan secara keseluruhan kalau memang dia mematuhi PKB kita. Sampai detik ini kami menyatakan bahwa PHK ini adalah PHK sepihak dan kami tidak mengakui PHK yang diberikan oleh perusahaan. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan saat ini, Bung Kahar, ya kita meminta, memang awalnya kita minta untuk dukungan dari berbagai serikat pekerja yang ada. Bung Kahar mungkin sudah tahu ada beberapa dari serikat, ketua umum serikat pekerja membuat video dukungan yang itu juga semacam solidaritas yang disampaikan para serikat pekerja, ketua umum serikat pekerja yang ada di Indonesia. Dan juga saya minta dukungan kepada pengurus-pengurus daerah yang ada di serikat pekerja Aqua Group, tetapi dukungan-dukungan itu ternyata tidak maksimal nih Bung Kahar. Manajemen tetap mem-PHK karyawan dan menyatakan bahwa aksi mogok kita ini adalah aksi mogok yang tidak sah. Nah, itulah sebabnya kami meminta dukungan kepada wakil rakyat yang untuk di Solok nih melalui Pak Haji Zamroni, dan juga di Langkat kita coba minta dukungan kepada bupati atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Langkat. Alhamdulillah di Solok dan di Langkat kita sudah bertemu dengan DPRD, ketemu dengan bupati, dan juga kita juga ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah sudah didukung dan progresnya sekarang sudah berjalan. Dan kemarin juga ada kunjungan dari Bupati Solok ke pabrik, dan di Langkat juga kita sudah audiensi dengan Bupati, dan Bupati juga menyatakan meminta supaya perusahaan mempekerjakan kembali pekerja yang di PHK sepihak oleh perusahaan. Tidak bekerja lagi sudah berapa lama? Jadi mengenai PHK gini Bung, kita aksi mogok kerja itu dari tanggal 10 Oktober. Memang sesuai dengan pemberitahuan aksi mogok kerja kita aksi mogok kita dari tanggal 10 sampai dengan 22 Oktober. Karena masih belum menemukan titik temu, akhirnya aksi mogok kita perpanjang tanggal 23 sampai 30 Oktober. Tetapi di tanggal 20 Oktober, kawan-kawan ini langsung di PHK sepihak dianggap mengundurkan diri oleh perusahaan. Jadi pada saat kita aksi mogok, kita memang masuk ke dalam area perusahaan pabrik, dan kita mogok kerja itu diisi dengan kegiatan-kegiatan training, kegiatan-kegiatan doa bersama, itulah yang setiap hari kita lakukan. Dan absensi fingerprint kita lakukan setiap hari, sampai dengan hari ini pun kita lakukan absensi. Di tanggal 20 perusahaan menyatakan bahwa yang mogok ini dianggap mengundurkan diri. Sejak itulah gerbang pabrik ditutup. Jadi kita ini nggak bisa masuk kembali. Harapan kita ini Bung Kahar, pada saat nanti ketemu dengan Dirjen, ya, ada statement dari kementerian bahwa mogok ini sah. Pada saat ada statement dari Dirjen atau kementerian bahwa mogok kita ini sah, maka sanksi PHK itu batal demi hukum. Nah, ini yang kita harapkan sehingga kawan-kawan ini otomatis bisa langsung bekerja kembali seperti semula. Bagaimana nanti Dirjen bisa mengeluarkan statement bahwa aksi mogok ini adalah aksi mogok yang sah, karena syarat-syarat aksi mogok yang sah sudah kita penuhi dan itu terpenuhi. Sehingga pada saat Dirjen menyatakan aksi mogok ini adalah aksi mogok yang sah,
Dan saya berkeyakinan perusahaan, karena Aqua ini dibilang perusahaan yang komplain. Pada saat ada pernyataan tersebut dan tertuang di dalam anjuran, nah saya berharap pekerja yang ter-PHK sepihak ini bisa bekerja kembali baik di Solok maupun di Langkat. Oke, baik. Jadi jumlah kawan-kawan yang ter-PHK ini berapa orang, Bu? Kalau yang ter-PHK saat ini di Solok ada 101 pekerja yang ter-PHK sepihak. Untuk di Langkat ada 94 atau 95 pekerja yang ter-PHK sepihak. Kira-kira begitu, Bung Kahar.